Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa lagi bersama saya, Sena Andiana. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba sharing terkait dengan tips yang sangat sederhana yang mungkin sering kita lupakan, yaitu tips menjaga ruang tidur atau kamar yang terbebas dari segala macam serangga hanya dengan mengandalkan kapur ajaib ini. Nah, tips sederhana kali ini kebetulan saya buat karena hari ini saya berencana untuk memanfaatkan ruang kosong yang masih tersedia untuk bisa dimanfaatkan jika ada teman yang ingin menginap. Jadi seperti biasa, sebelum ruang kamar digunakan, saya pastikan terlebih dahulu ruangan terbebas dari serangga apapun itu yang dapat mengganggu kenyamanan kita. Nah, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan kapur ajaib? Karena seperti yang sudah saya buktikan, kapur ajaib ini bisa bertahan lama dan manfaatnya pun untuk jangka lama. Karena ketika kita tidak sempat melakukan fogging atau penyemprotan ruangan dengan obat-obat serangga yang kita sering jumpai, kita bisa menggunakan kapur ajaib ini dan bisa mengandalkan kapur ajaib ini ketika kita sibuk beraktivitas dan mungkin kita tidak sempat untuk bersih-bersih atau membersihkan serangga-serangga yang tanpa kita sadari masuk. Nah, tentu hal ini saya rasa bisa teman-teman terapkan, terutama teman-teman yang memiliki kebiasaan untuk hidup bersih atau teman-teman yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang sesekali masuk ke ruang tidur yang mungkin tanpa kita sadari membawa serangga seperti kutu, semut, dan lain sebagainya yang bisa berkembang biak tanpa kita sadari. Nah, kapur ajaib ini bisa kita jumpai di toko-toko terdekat. Nah, jadi di dalamnya itu tampaknya itu seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk menjaga atau antisipasi serangga-serangga yang masuk ke ruang kamar kita. Oke, jadi tidak usah kelamaan, kita langsung eksekusi saja bagaimana tipsnya. Kita lanjut. Oke, untuk langkah selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan yaitu ruangan yang akan teman-teman gunakan untuk meletakkan tempat tidur teman-teman masing-masing. Nah, jadi ada dua kriterianya. Yang pertama ada ruangan baru yang ingin teman-teman gunakan. Kemudian yang kedua ada ruangan yang memang sebelumnya teman-teman sudah gunakan sebagai ruangan tempat tidur dan teman-teman ingin bersihkan kembali agar terhindar dari serangga apapun itu. Nah, jadi sebelum kita membersihkan tempat tidur dengan menggoreskan kapur ajaib di seluruh bagian tempat tidur, jadi yang harus diperhatikan itu adalah di pojok-pojok tembok seperti ini. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah di bagian seluruh pojok-pojok tembok seperti ini, karena biasanya serangga-serangga akan sangat nyaman berkembang biak di tembok-tembok atau di pojok-pojok tembok seperti ini. Seperti misalnya semut, kemudian kutu busuk atau di daerah saya itu namanya titih, kemudian serangga lainnya. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, serangga seperti kutu busuk atau titih itu sangat tidak nyaman sekali ketika berada di ruangan kita. Karena apa? Karena titih itu serangga yang hidupnya seperti, bisa dikatakan seperti nyamuk ya, karena menghisap darah kita. Dan kemudian titih sangat cepat berkembang biak dan bisa mengganggu kenyamanan ketika kita berada di ruangan. Nah, kemudian menurut yang saya baca itu titih bisa berkembang biak lebih cepat dari nyamuk. Kemudian titih bisa bertahan hidup selama 5 bulan tanpa dia makan. Ya, jadi sekali menghisap darah, kemudian 5 bulannya itu bisa bertahan hidup dan berkembang biak sangat cepat. Nah, jadi itu sangat-sangat mengganggu ketika ada di ruangan dan harus kita antisipasi. Oke, kemudian untuk ruangan ini, saya pastikan sudah steril dari serangga apapun itu, dan saya hanya ingin mengantisipasi ke depannya agar tidak ada serangga-serangga lainnya yang bisa mengganggu kenyamanan ketika seseorang berada di ruangan. Oke, jadi karena ruangan ini sudah steril, kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mengantisipasi serangga bisa berkembang biak di tempat tidur kita. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita gunakan kapur ajaib itu dan kita goreskan di seluruh bagian garis yang ada di tempat tidur yang fungsinya untuk memusnahkan dan membuat serangga tidak nyaman untuk bisa berkembang biak di tempat tidur kita, sehingga
tempat tidur dan ruangan yang sudah kita pastikan kebersihannya bisa terbebas dari serangga akan membuat ruangan kita lebih nyaman dan terhindar dari serangga-serangga yang tidak kita inginkan. Oke, jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menggoreskan kapur ajaib di seluruh bagian tempat tidur. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mendirikan tempat tidur teman-teman seperti ini. Nah, kenapa harus didirikan? Karena ini fungsinya untuk memudahkan kita menggoreskan kapur ajaib ini ke setiap ruas-ruas tempat tidur atau sudut-sudut tempat tidur. Nah, caranya seperti ini. Oke, jadi simpel saja. Nah, jadi tinggal digoreskan seperti ini di setiap ruas-ruas tempat tidur. Seperti ini, teman-teman bisa lakukan. Nah, kenapa kita harus menggoreskan di ruas-ruas atau di sudut-sudut tempat tidur seperti ini? Nah, jadi ini fungsinya untuk menghambat serangga membuat sarang atau memungkinkan serangga tersebut membuat sarang di sudut-sudut tempat tidur atau di ruas-ruas tempat tidur. Nah, biasanya kalau kutu busuk atau yang sering disebut titih di daerah saya itu, nah dia selalu berkembang biak di bagian sudut-sudut tempat tidur seperti ini. Oke, jadi kita harus pastikan di bagian sudut ini sudah kita goreskan kapur ajaib sehingga kutu busuk maupun semut dan lain sebagainya enggan untuk membuat sarang di ruas-ruas atau sudut-sudut tempat tidur kita. Nah, jadi untuk tempat tidur ini kebetulan sudah selesai saya goreskan kapur ajaib dan sudah siap untuk diletakkan di ruangan yang akan saya gunakan. Nah, jadi sebelum kita letakkan, kita juga harus pastikan keadaan ruangan yang sudah terbebas dari serangga dan tidak lupa kita goreskan sedikit kapur ajaib juga di lokasi penempatan tempat tidur agar serangga juga tidak mudah untuk mencapai tempat tidur kita. Oke, jadi kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya setelah kita pastikan ruangan yang akan kita gunakan terbebas dari serangga apapun itu dan sudah kita jamin kebersihannya, kemudian terkait tempat tidur juga kita sudah goreskan kapur ajaib di seluruh bagian ruas atau garis-garis tempat tidur yang memungkinkan tidak ada lagi serangga yang bisa berkembang biak di tempat tidur dan ruangan kita. Kemudian yang terakhir itu perlu kita perhatikan kembali di bagian sudut-sudut yang ada di bagian ruangan kita masing-masing. Nah, seperti misalnya sudut tembok seperti ini, kita harus goreskan kapur ajaib juga. Nah, jadi tujuannya itu sama, yaitu memusnahkan serangga-serangga yang mungkin kedepannya datang lagi, kemudian membuat serangga tidak nyaman dan pergi dari ruangan kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa goreskan di seluruh bagian sudut yang teman-teman rasa itu sangat memungkinkan serangga-serangga bisa hidup. Nah, jadi silahkan digoreskan di seluruh bagiannya. Kemudian bisa dipastikan serangga itu tidak akan bisa berkembang di ruangan kita. Oke, jadi sekian dari video sharing saya kali ini yang khususnya yaitu sharing terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga ruangan dengan baik agar terhindar dari serangga apapun itu. Nah, kenapa saya sharing menggunakan kapur ajaib? Itu karena ketika kita menggunakan cairan-cairan penyemprot lainnya itu hanya bertahan sehari atau 2 hari saja. Kemudian kalau misalnya kedepannya ada serangga datang lagi atau kita bawa serangga yang tidak sengaja kita datang dari luar, itu akan memungkinkan untuk bisa hidup di kasur atau di sudut-sudut yang mungkin tidak kita perhatikan, ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya bermanfaat menonton video ini, teman-teman bisa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga. Nah, sehingga kita bisa sharing hal-hal yang bermanfaat, atau mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar terkait dengan teman-teman mempunyai trik-trik terbaik untuk menjaga ruangan agar kedepannya tetap terjaga dengan baik. Nah, jadi kita bisa belajar bersama. Oke, kemudian dari saya, Sena Andiana, undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.